Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sekarang udah menunjukkan jam 4 sore, di mana jadwal hari ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang ibu yang membesarkan anak autis sampai dewasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang seputar autis. Dan Bapak Ibu semua, jangan lupa hari ini Bapak Ibu semua bisa memperebutkan dua buah buku perjalanan. Judulnya adalah Refleksi Seorang Individu Autistik. Nah, jadi simak terus dari awal sampai akhir. Hadiahnya adalah sebuah buku beserta makanan gluten free. Nah, kita kedatangan tamu dan tamunya akan saya undang dulu. Kita akan kedatangan tamu Ibu Sylvia, di mana Ibu Sylvia ini nanti akan bercerita tentang bagaimana membesarkan anak autis sampai dewasa. Nah, ini. Ya, Bu Sylvia, apa kabar? Baik, terima kasih Pak. Ini Suara. saya nggak bisa masuk dari yang Oke. Naturalis Indonesia, jadi saya pakai yang ini yang full Oh, tadi. oke. Ini loading Oke, terus nggak atau apa-apa. kenapa? Indosat lagi jelek. Maaf ya. Tapi Oke, mau oke, pertanyaan nggak nggak apa-apa. Pak? Ya Pak, Pak Gun ini Oke. autisnya banget ya, beda. Sekarang lebih Kenapa? putih, lebih tinggi. Oh, udah lama gak ketemu sama saya ya, Bu ya. Ya, Oke, kita belum. iya, Bapak Ibu semua, suara saya cukup terdengar, Bu Sylvia? Cukup, jelas. Oke. Ya, Ya, saya akan terangkan dulu ke ayah bunda di rumah. Ayah bunda di rumah, hari ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang ibu yang membesarkan anak dengan spektrum autisme sampai sekarang sudah kuliah, dan suka dukanya seperti apa kita nanti akan simak. Kebetulan Bu Sylvia ini adalah penulis buku dari Refleksi Seorang Individu Autistik, dan hari ini Bapak Ibu semua akan mendapatkan dua buku beserta makanan gluten free. Jadi nanti akan mendapatkan hadiah dua bingkisan isinya buku sama makanan gluten free. Dan Bapak Ibu semua silahkan aksen dulu dengan melambaikan tangan, dengan memberikan sign lambaikan tangan untuk dicatat sama panitia. Ya, Maria Purba 27 sudah melambaikan tangan, dan seterusnya silahkan melambaikan tangan untuk absen terlebih dahulu. Yang menyimak dari awal sampai akhir nanti kita akan undi dua orang yang akan mendapatkan buku tersebut. Nah, kita langsung saja ya Bu Sylvia ya. ya. Bapak Ibu, ah, Itu gimana? yang tulis buku bukan saya. Yang tulis buku itu Kris Oke, pribadi. Jadi saya di belakang oke, itu ya, hanya memberikan poin-poin bagaimana sebagai ibu menghadapi kendala-kendala yang banyak. Itu saja. oke, Terima ya. kasih. Ya. Ya, mungkin sedikit saya akan review dulu sebukunya. Jadi Bapak Ibu memang yang mempunyai anak spektrum autisme memang wajib baca buku ini. Kenapa? Karena ini adalah refleksi langsung dari pelaku, refleksi yang luar biasa dari Chris, di mana insight-insightnya menjalani sebagai individu autis seperti apa ada di sini. Dan Bapak Ibu semua, nanti kita akan bagi segmen, 3 segmen. Segmen yang pertama adalah kita akan tanya jawab dulu sama Bu Sylvia, tanpa akan menjawab pertanyaan. Nah, nanti baru di segmen kedua baru Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan buat Bu Sylvia ataupun buat saya seputar tentang autistik dan bagaimana perjalanan membesarkan anak dengan autistik tadi. Oke, Ibu Sylvia, dari sekian perjalanan gitu ya, sebenarnya menjadi seorang ibu
individu autistic spectrum disorder itu apa yang dirasakan pertama kali, Bu? Ya, untuk Bu, pertama ya. kali ketika saya melihat Chris ya, awalnya itu Chris tuh normal ya, udah bisa bicara Ah, ah. sedikit, udah bisa jalan. Nah, itu lalu kita suntik MMR 1 tahun setengah, lalu behaviornya itu jadi aneh. Anak jadi Ah. muter-muter, caranya hilang, terus tantrum, mau semau-maunya. Kalau keinginannya tidak dikabulkan, mulai bentur-bentur kepala. Jadi di situ saya mulai aneh gitu, kok Mm-mm. kenapa berubah gitu. Jadi kita bingung gitu. Awalnya bingung apa yang harus kita lakukan gitu. Kenapa anak berubah dari tadinya anak yang nice, yang cute gitu kan, bisa nurut, suruh duduk, suruh apa, terus akhirnya kayaknya kalau jalan tuh ada meja dia bisa jalan dengan jinjit itu bisa 2 jam 3 jam tanpa berhenti. Jadi Oke, itu di tahun kebingungan. berapa, Bu Sylvia? Mungkin biar Bapak Ibu tahu bahwa di masa itu tidak seperti zaman sekarang yang mungkin banyak dokter yang sudah menangani Nah, anak autis dan seterusnya. Di tahun berapa itu? itu di tahun yang 1996. Jadi Oke, Chris tuh berarti lahir Bapak Ibu, 2 tahun, usia ya, 2 tahun. ya, ya. Jadi Bapak Ibu semua cerita ini di tahun 96 loh ya. Jadi jangan bayangkan seperti sekarang yang Instagram sudah ada, terus informasi tentang penanganan autistik itu sudah banyak gitu. Di zaman itu masih pemahaman para profesional di Indonesia pun juga masih minim. Apa itu autistik dan seterusnya. Oke, Bu Sylvia lanjut lagi tadi. Ya, Eh, Waktu pertama kali sadarnya adalah tadi ya, Chris menunjukkan tanda-tanda yang aneh ya. Apa yang dilakukan Bu Sylvia waktu itu? ya saya mulai awalnya itu mendisiplinkan dia. Jadi kalau dia nggak Ah, ah. mau bicara atau apa, saya paksa, saya pegang anak itu, ayo ngomong, saya paksa begitu. Terus akhirnya kalau dia nggak mau berhenti, saya cepret gitu. Jadi kita awalnya nggak ngerti bahwa dia autis, sehingga saya juga Iya, menggunakan kekerasan kepada dia gitu. Nah, iya, karena terus bawa dia ke dokter THT di sini. Ada dokter Taufik di Bandung itu. Dia mm-mm, dokter pakar mhm. ya, itu. Nah, kita bawa, dok ini anak kenapa? Kalau dulu dipanggil dia respon, lalu nyamperin, ngambil. Nah, sekarang kalau dipanggil-panggil dia nggak cuek, kayak punya bicara sendiri. Udah bicaranya jadi bicara bahasa burung. Padahal waktu 1 tahun setengah itu sudah bisa lah buntut-buntut nyanyi topi. Saya bundar gitu. Nah, saya bawa ke Taufik, lalu dites Bera. Itu di tes Bera juga perjuangan itu anak untuk bisa tiduran di tes Bera itu kita sampai Supaya tidur 30. ya. Ya. Nah, terus kayaknya kita nggak puas dengan hasil yang pertama, nggak ada apa-apa. Akhirnya tes yang kedua juga. Nah, sesudah yang kedua, masih kita nggak puas, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Cipto di Jakarta. Tes pakai komputer. LCM ya. Ya, nggak ada Heeh. apa juga. Ya udah, terus udah gitu, tapi anak kan suka bentur-bentur kepala. Jadi kita kan takut geger otak gitu. Mm-mm. Terus kita mikir kalau mungkin anak ini ada di otaknya sesuatu sehingga behaviornya menjadi seperti ini gitu. Karena kita kan nggak ngerti sama sekali dari keluarga ayah ibu kita nggak pernah menemukan yang autis gitu. Jadi tanpa info yang seperti ini. Kalau misalnya kerabat kita ada yang anaknya Mm-mm. autis, oh ya gini-gini anak autis, ya mungkin kita ngerti ya ada anak aneh di keluarga besar kita nih berdua. Akhirnya udah saya sama suami ngobrol, akhirnya kita bawa dia ke Singapura, ke Elizabeth Hospital. Mon Di sana Elizabeth. ya dites dari dokter anak, spesialis, dokter Lotifan, dia dites dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu akhirnya ke psikiater. Nah, ke psikiater terus dia bilang, ibu bagaimana cara mengajarkan anak ini? Ya saya bilang saya panggil. Nah terus dia bilang gini, ibu harus dudukan dia di pangkuan ibu, lalu lihat. Kalau dia nggak mau lihat pakai senter katanya supaya dia tertarik gitu. Terus lalu ibu bicara tentang anaknya suruh apa makan, suruh apa bicara apa gitu. Tapi saya pikir anak udah kayak gitu susah diem. Ya bagaimana gitu. Memang dokternya mencontohkan. Lalu dia bilang ya udah
Kalau ada sesuatu ya pertanyaan email. Nah, saya tanya email aja sampai sekarang Chris udah usia segini juga dia nggak pernah jawab gitu. Jadi udah kita pulang ke Oke. Indonesia. Lalu kita bawa ke dokter Regi, dokter saraf. Karena saya Di takut otaknya. Bandung. Tuh, Ya. jadi pemeriksaan EEG dengan heboh. Sampai muter-muter itu hampir seharian itu supaya dia bisa pules di tes. Lalu dokter Regi itu dia bicara, ini Bu katanya saya lihat dari EEG-nya itu ada agak melambat katanya begitu. Mungkin ini anak ada epilepsi ringan atau mungkin disuntik jaga dia panas tengah malam terus agak melambat dia bilang gitu. Nah, terus dok bagaimana caranya? Akhirnya dibawa ke Suryakanti kami. Satu hari dites, Kris itu udah bisa buka gembok, terus apa balok, nyusun balok, apa segala macem. Nggak ada masalah Iya. begitu. Jadi terus itu anak juga dengan usia 1,5 tahun dia bisa main puzzle 42 keping bahasa Inggris ya gitu. Nah itu Hmm. jadi dia bisa gitu, walaupun tidak bicara. Nah akhirnya udah kita sesudah ke Suryakanti, dokter Regi Pangabean itu dia bilang, ibu terlalu sibuk katanya. Ibu apa pekerjaannya? Saya kan guru balet, guru aerobik, saya punya studio senam, biasa seperti Pak Gun lah sama profesi Iya. hobinya. Saya tuh arsitek kuliahnya di Jerman. Motoriknya ya. Ya, jadi dia bilang, ibu ngajar pagi sore, iya di studio, anak ditinggal, iya. Akhirnya ya udah, anak harus dibawa. Terus ada Pak Fred Prawiantin waktu itu yang floor time, dia metode dari Belanda. Itu dia Iya. ngajar. Nah, kalau mandi katanya ibu harus ucapkan sambil mandi air, air. Wah udah dituruti sama saya semua. Akhirnya anak tetap tidak bicara. Nah sesudah 3 tahun saya mulai tanya-tanya ke teman saya, ini anak gimana nggak ngomong, bawa ke speech therapy. Akhirnya saya bawa ke speech therapy, Ibu Eli almarhum di Sarijadi, sudah meninggal ya. Nah itu mulai diterapi, udah 1 tahun diterapi dari usia 3 tahun kurang beberapa bulan. Bu Eli ini tiap hari saya bawa Kris setengah jam, tapi dia belum keluar satu vokal pun saya bilang. Jadi gimana dong? Ini kita kan dari Kopo, dari selatan itu ke Pastur itu bolak-balik tiap hari lewat tol kan, setengah jam. Terus Bu Eli bilang, Bu, ada anak yang 2 tahun, kadang bahkan 4 tahun baru keluar vokalnya. Nah di situ saya, aduh sampai Tuhan apa yang terjadi dengan anak saya. Nah satu hari saya ke salon, pas saya lagi cuci rambut gitu saya baca majalah Ayah Bunda Dr. Meli Budiman, Yayasan Autisme. Kalau anak tidak mau natap, terus jinjit jalannya, semau-mau, suka tantrum atau apa, ini autis. Akhirnya saya telepon ke yayasan, saya mau ke Dr. Meli. Oh iya dia praktek di MMC. Waktu itu saya hamil anak kedua Samuel 7 bulan, dan waktu itu Hmm. kejadian apa 98 ya, lagi Oh gencar-gencarnya. iya, sebenarnya lagi rusuh-rusuhnya itu ya. Jadi mau jadwal Februari dimundurin lagi ke Maret. Akhirnya saya ke MMC dengan Chris. Jadi, aduh pas di Mm-mm. tempat praktek Meli 1 jam, waktu dulu kita masih 1 jam bayar 150.000 ya, atau 100.000 tuh dulu. Nah itu semua nggak mau diem, dokter Meli tetap diludah-ludah segala macam. Akhirnya diagnosa, lalu dokter Meli kasih saya satu kertas yang tes. Nah ibu karena 3 dari 21 tes ini anak ibu lebih, nah anak ibu ini autis katanya. Apa autis? Saya bilang, dok saya nggak ngerti, ini penyakit yang bisa disembuhkan, saya bilang, atau apa? Lalu dia kasih saya suplemen, vitamin C, dan lain-lain. Nah, lalu terus saya bilang, ini 1 bulan diminum, terus anak saya sembuh ya dok ya? Saya bilang, tidak, kita lihat 2 tahun perkembangan Chris nantinya. Di situ saya jantung saya kayak mau apa ya, kayak dihantam. 2 tahun perkembangan gitu kan, saya dengan kebingungan dan lainnya. Akhirnya saya menangislah dengan perut besar saya yang 7 bulan. Lalu dokter Meli berpesan sama saya, ibu udah jangan nangis katanya, korbanin aja yang di perut, perjuangkan yang besar supaya dia bisa normal. Ibu harus intervensi dini supaya anak tuh sebelum 10 tahun itu cepat ya sama kita, di Mm-mm. ya di terapi, di diet, di segala macam. Terus akhirnya cek alergi, nggak boleh ini semuanya. Saya bingung sekali sampai saya ke supermarket. Ya, ya Tuhan, makan apa ini anak?
Kentang nggak boleh, kedelai nggak boleh. Waktu dulu kan makanan itu kan jarang sekali ya gluten free gitu. Akhirnya Iya, dirujuk. masih belum banyak gluten free ya waktu itu ya. Iya, Belum. terus Itu satu eh donat iya, mahal, 12,5 dolar waktu itu ya. Waktu zaman iya, Chris Day. harus import pula ya. Ya, ya. Iya, Sesudah nah, itu, ya, terus gimana, sesudah Bu? itu kita mulailah. Jadi saya mulai dengan saya lihat Dokter Meli sarankan saya lihat Chris usia 3 tahun setengah. Kamu bawa satu anak yang usianya sama, kamu lihat apa perbedaan Chris, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi saya mulai dari situ. Jadi saya bawa anak tetangga yang usianya sama, saya lihat, oh Chris kurangnya ini, oh Chris kurangnya ini lebihnya, saya tulis positif, negatif. Nah, dari situlah saya mulai dengan jadwal penulisan kemampuan anak saya sesuai dengan buku yang dari Suryakanti ya, untuk usia 3 tahun setengah itu apa kemampuannya. Nah itu saya membuat dari situ, punya jadwal untuk makanan, untuk diet, untuk suplemen. Jadi saya catat semuanya. Nah ibu-ibu yang sekarang itu kan maunya instan, nggak mau nulis gitu. Jadi nggak punya buku ini ya, semua harus harus ada programnya lah gitu. Nah, terus dulu tidak ada tempat terapi seperti sekarang kayak Yamed, kayak Rumah Bintang, Iya, Eduva, itu enggak semua. iya. Jadi kita usaha cari 2 orang yang akan menjadi terapi dia, dikirim ke Jakarta untuk belajar ke Dokter Rudi. Dan saya juga ikut belajar waktu itu, belajar ABA ke Jakarta. Itu aja. Oke. Kalau perjalanan waktu awal sekolah, Bu, susah nggak mencari sekolah buat Chris? Oh, sulit sekali. Ya. Jadi untuk masa playgroup Chris aja udah 3 sekolah dia Mm-mm. pindah. Apa? Sekolah yang pertama ada mandi bola. Senang sekali dia dengan bola-bola yang gelinding dan warna-warni dan roda-roda mobil-mobilan. Dia jajarin semua sampai panjang. Nanti kalau kita bereskan dia ngamuk, benturin kepala gitu. Jadi di sekolah itu dia cuma kobok-kobok bola, nggak mau masuk kelas. Tidak patuh, tidak bisa diajar. Akhirnya pindah dari Bandung bahasa Inggris Center gitu kan, playgroupnya itu kita pindah ke Bintang Mulia. Di Bintang Mulia ya gitu, orang lain berenang dia kobok air kotor, terus kalau misnya suruh apa marah gitu, tantrum, terus meja dijajar-jajar karena berwarna-warni, gelas dia jajarin nggak boleh dipakai, nanti kalau misnya ambil dia ngamuk, benturin. Jadi udah deh heboh banget gitu kan, terus capek, heboh, dan kita tidak ngerti ya. Ya Chris kan waktu 2 tahun belum diagnosa autis ya, sesudah 3 tahun itu Iya. kan baru. Jadi pas sesudah mulai kita dengan terapi, pelatihan ABA, diet, suplemen, semuanya dijalankan itu dalam waktu 7 bulan tuh dia udah berubah banget. Udah kemajuannya banyak banget gitu. Jadi dia udah mulai Mhm. ngerti. Dan yang kunci pertamanya itu kan tatap mata. Banyak orang tua kan yang tidak fokuskan tatap mata anak. Jadi anak kemana-mana dia ngomong, kita mau ngomong 1.000, 2.000, 3.000 ya dia tidak akan dengar. Karena awal juga saya kan nggak Ya. ngerti. Chris ini, Chris itu dia nggak ngelihat ya. Dia kemana, saya kemana, sampai akhirnya saya ikut seminar dia Puspita. Saya bilang, Mbak dia, anak saya ngomong 300 kali, misalnya merah, dia nggak respon katanya. Ya dia bilang anak dia juga Iksan sampai 700 kali nggak respon. Jadi ya tatap mata itu kan penting. Jadi dilihat moodnya. Hai, dia pas natap kita bilang merah gitu. Jadi ya yang sebagai ibu tuh harus harus mengerti kebutuhan anak, harus bermula dari awal. Anak itu apa yang kurangnya, tatap matanya, speech-nya, atau motoriknya, fine, gross, atau apa, itu ibu patut tahu. Kalau ibu tidak tahu dan tidak memulai dari situ, dia cuma panggil-panggil terapis, terus suruh anaknya di terapi, Ya. simsalabim, terus bagus, nah itu nggak mungkin. Oke. Bagaimana membuat kan zaman waktu itu sekolah inklusi masih belum banyak ya. Bagaimana membuat pemahaman tentang kepada guru-guru bahwa Chris adalah autis, programnya seperti ini, bagaimana menyelaraskan program sekolah dengan program kebutuhan terapi itu seperti apa waktu itu? Wah, jadi penuh banget Chris tuh. Jadi jam 8 Mm-mm. tuh grup. Udah gitu
habis sampai jam 11 dijemput. Nah, itu untuk programnya juga kan saya bilang sama kepala sekolah, ini anak ada ada autis, terus jadi ada perlu lah maksudnya perhatian yang lebih dari guru di kelas gitu kan. Jadi itu juga sebetulnya positif dan negatif karena waktu Chris masuk playgroup TK, SD itu saya bilang bahwa dia autis, tapi pas SMP dia udah mulai 80% normal itu hanya sedikit saya nggak ngomong karena apa? Kalau kita ya positifnya ngomong ke sekolah ya gurunya bisa aware, tapi negatifnya itu autis gitu. Jadi nanti dibully sama temen, nanti orang tua murid juga bilang, ih jangan deket-deket anaknya autis, itu nanti kamu ketularan ini itu ABCD dan sebagainya. Chris masuk sekolah reguler itu terlambat, jadi dia udah tahun 7 tahun, itu dia baru masuk SD kelas 1 dengan perjuangan. Jadi yang saya terapkan. Waktu dulu SD-nya di mana, Bu? Di Bina SD-nya Bakti. di mana waktu itu? Sekolah Bina Bakti. Bakti. SMP-nya? SMP-nya? SMP-nya dia SMP-nya di mana? Di Cahaya Bangsa Classical School di Padalarang. Sampai high school. Padalarang ya. Oke, SMA. Oh, sampai SMA di situ. Ya. Karena bahasa Inggrisnya pintar. Oh iya, ya betul. Karena memang anak-anak spektrum autisme rata-rata sangat menyukai bahasa asing gitu ya. Nah, kendala-kendala apa yang terjadi waktu di SMP dan di SMA? Dibully. Dibulinya seperti apa contohnya? Ya, mau kelompok kerja bareng dia ditinggal. Terus dia disebutnya kayak cewek, letoy, lambat, karena dia salah motorik, fine motorik, gross motorik. Jadi saya juga dari kecil itu saya cari SI di Bandung. Tapi metode di Bandung itu, SI itu menerapkan metodenya dari Belanda. Jadi anak kalau behaviornya misalnya semau-maunya harus dibiarkan, tidak boleh di-cut. Jauh berbeda sekali dengan ABA. Kalau ABA kan kalau dia misalnya lompat-lompat, tidak lompat, kita tepuk tangan atau apa diarahkan kan. Nah, kalau ini enggak. Jadi yang melatih SI-nya itu seorang dokter, dia berbeda paham. Akhirnya dia bilang, Bu, Ibu mau terus ikutin saran dokter Meli atau saya? Dia bilang, kalau Ibu ikutin dokter Meli, Ibu jangan datang lagi. Habis kedua kali sesi itu ya, dulu bayarnya juga mahal, cukup mahal, 75.000 waktu itu. Nah, terus saya dalam hati galau banget gitu. Aduh, gimana nih SI-nya gitu. Nah, saya baca. Jadi begitu kita tahu, begitu saya tahu tentang autisme atau apa autisme itu saya sambil makan saya baca. Di kamar mandi saya baca. Semua saya baca. Jadi seperti kuliah lagi, buku-buku itu saya seminar-seminar saya ikutin. Saya sampai jam 5 subuh naik kereta api sendiri ke Jakarta. Saya ikut seminar apa Dr. Rudi, terus simpesium apa semua saya ikutin. Saya mau tahu bagaimana menghandle anak ini gitu. Jadi ibu tuh harus terjun, harus jadi manajer. Bukannya terapisnya yang tahu, ibunya nggak tahu, atau ya udah biarin sama terapis aja. Nanti tiba-tiba anaknya 16 tahun terus udah itu kok anak saya gini ya, kok anak saya ini. Ibu tuh harus bisa bawa anaknya dari kecil. Ayo Chris, duduk sama mama, kita nyetir pergi kemana. Ibu harus selalu seperti yang dokter bilang. Oke. Memang betul kata Bu Sylvia, orang tua adalah the best director-nya untuk program anak. Tadi tuh berkenaan dengan fase menjelang ke kuliah, pemilihan jurusan kuliah seperti apa, mengarahkannya ke jurusan itu seperti apa, Bu Sylvia bisa ceritakan? Kalau untuk kuliah, saya itu sebetulnya ke SMA dia udah mulai normal, jadi sudah mendekati lah 98% dia. Cuman jalan jinjit karena dulu dari bayi sama saya dibawa sama suster, saya di studio ngajar balet. Saya pikir ini anak mungkin lihat saya ngajar balet, jadi dia ikut jinjit gitu. Padahal dia kan ada sensitif kan di telapak kakinya, dia betul. Pakai gangguan seeking namanya. Iya. Batu-batu, keset dari injuk, dari keset dari plastik, dari apa itu injek-injek. Nah, karena kita SI-nya nggak sama dokter lagi yang di Bandung itu, jadi saya saya kan pernah belajar Ausbildung balet ya, sama ritmik gitu kan, gimnastik atau apa di Berlin. Jadi saya terapkan.
Saya lihat, oh dia anak ini kelemahannya di ini, pergelangan kaki. Nah, saya latih-latih dia, kayak jalan tentara, jongkok, berguling, atau apa. Saya sampai bikin kelas waktu itu, fun and apa gitu, untuk anak-anak kecil, semua cewek. Chris satu-satunya laki-laki, sampai dicubit-cubitin pipinya sama cewek yang lain. Saya latih di studio saya gitu, karena saya pikir, ini kalau anak gak di SI, terus saya gimana? Ini Chris bisa bagus motoriknya gimana? Jadi saya dengan autodidak, kemampuan saya sebagai guru aerobik dan balet dan gimnastik segala macam itu, saya lihat buku-bukunya, lalu saya terapkan sama Chris aja gitu, autodidak gitu. Saya latih Chris tiap hari sampai dedeknya udah lahir, udah 2 tahun tuh sama Sam itu sangat membantu sekali. Dede lari, ayo, papa di belakang ikut, dede jongkok-jongkok, ya jalan tentara, dia ngikut. Jadi Sam itu asisten saya. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu yang sekarang, kalau punya adik 18 bulan atau apa, jadikanlah adiknya aset. Kalau punya kakak yang selisih 1 tahun, kanlah kakaknya aset. Ayo, jadi yang seperti Dokter Meli bilang, dari dia bangun sampai dari dia melek sampai dia tidur, ajak interaksi. Interaksi itu nggak selalu harus duduk aja, bete dong satu jam. Ntar mengamuk, habis 20 menit lah. Kita juga kan pikir, kalau kita disuruh belajar terus 4 jam, 5 jam kayak gitu kan bete juga gitu. Jadi kalau dia udah mulai tantrum, ya peluk atau apa, terus dia yang seneng apa, kasih yang dia suka atau apa. Jadi mata ibu tuh harus tahu mood anak, dia lagi happy, dia lagi apa. Dan kalau saya pribadi di rumah sesudah belanja dari supermarket, ayo masukkan jeruk, ayo masukkan apa, itu belajar semua. Ini kursi, ini apa gitu. Jadi bukannya belajar di tempat terapi, udah itu oh iya merah, kuning, hijau diajar, udah. Nanti sampai rumah enggak gitu. Kalau itu di rumah, nah mana perut, oh ya mana perut mama. Nah itulah belajar. Jadi kita tanpa berhenti. Dulu saya kalau bawa Chris terapi ke pastor itu, ke Pak Sugiarmin ya, sudah almarhum juga yang punya sekolah Bintang Harapan, itu saya selalu di jalan juga, Chris lihat, itu siapa? Itu Beca misalnya dia, ya Beca. Terus nanti kita tanya lagi, Beca, itu ada siapa Becanya? Ada Mang misalnya. Nah nanti udah gitu, terus Mang Beca lagi apa? Jadi harus bertahap. Anak nggak mungkin lah komunikasi bisa, mama saya mau apa, ya itu kalau misalnya anaknya spontan bisa seperti itu udah anugerah banget. Tapi saya ngajarin kebahagiaannya luar biasa ya Bu ya. Ya, jawab dia makan nasi kuning juga. Iya, progres itu hal yang luar biasa bagi kita gitu ya. Iya, jadi ya, membicarakan tentang kuliah tadi tuh Bu, di kuliah ada kendala nggak, Chris? Di kuliah dia nggak ada, akademik juga nggak ada. Cuma waktu jadi strategi saya itu gini, dia di terapi playgroup mau naik TK kecil. Saya cari kopian-kopian TK kecil yang di kelas yang udah lewat, lalu saya terapkan 3 bulan sebelum dia masuk TK, itu saya udah ajarkan di rumah terapi tiap hari. Jadi dia udah tahu pas di sekolah itu dia miss-nya ajar, dia udah tahu gitu, di rumah udah diterapi sama saya. Ini PR-nya apa, seperti misalnya menggunting, apa itu dia udah tahu. Jadi di sekolah itu dia pengulangan. Nah, itu yang membantu sangat. Jadi semakin SD ke atas itu semakin sulit. Nanti kalau udah kelas 3, Chris tuh nangis-nangis. Hari itu ulangan bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Pernah satu hari itu 4 bahasa dia ulangan, dia nangis. Itu yang namanya nangis-nangis nggak berhenti. Itu. Perjuangan sekali ya Bu ya. Oke, Bu, ini kan sekarang udah masuk ke segmen kedua nih. Segmen kedua adalah kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Marisa. Pertanyaannya adalah kapan mulai Chris ngomong Bu? Usia berapa? Silakan Bu. Mau 5 tahun. Oke. Mau 5 tahun. Itu sesudah terapi dari 3 tahun kurang, mau 5 tahun baru ngomong. Jadi hampir 2 tahun terus barulah dia keluar vokalnya. Oke, terus ini dari Bu Laisa Sinta ada pertanyaan juga. Di SD bermasalah nggak Bu dengan matematika? Tidak. Tidak ya. Jadi iya, justru karena kalau anak autistik kalkulasi cukup jago, yang kemungkinan kurang adalah justru pemahaman, gitu ya. Nah, ini pertanyaan lagi, Chris, cepat nggak Bu dengan angka misalnya perkan? Oh cepat, jadi nggak usah. Tadi udah dijawab ya Bu ya. Nah ini pertanyaan lagi, Dok,
Mengapa ASD? Karena lingkungan perilakunya seperti ASD genetik. Oh, eh, ya, jadi sebenarnya gini. Nah, ini saya jawab dulu untuk pertanyaan Bu Khatijah, bahwa yang namanya spektrum autisme adalah spektrum autisme. Jadi semua mempunyai ciri-ciri yang mempunyai kemiripan di 3 area itu: interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Pertanyaan berikutnya, cara mempelajari Kris mengenal huruf gimana, Bu? Nah, ini. Dan menulisnya. Ya, itu jadi kalau saya cara mengenal huruf kan dibelajarin. Misalnya A, B, Ah, C, D, 5 kan itu awalnya 5. A, B, C, D, E misalnya. Nah, kita taruh kan hurufnya. Jadi terapi ABA itu yang saya jalankan untuk belajar angka, untuk belajar huruf, untuk belajar warna, semua dari terapi ABA itu. Nah, oke. itu Nanti mungkin ya, nanti mungkin Bu Amelia bisa komentar di kolom IG Live TV ini untuk tema berikutnya. Jadi kan nanti kita bisa bahas khusus untuk tema bagaimana mengajarkan membaca dan matematika pada anak autis. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Bu, Dani 2157. Dietnya sampai berapa tahun, Bu? sampai SMP, sampai kelas SMP 2. Jadi Kris itu tidak mengenal Oke. makan kerupuk atau makan puding yang warna-warni. Dia tidak mengenal hal-hal seperti itu. Jadi sekarang walaupun dia sudah mandiri hidup di luar kota, sudah 4 tahun lebih, itu dia Oh, tahu sekarang apa kos ya, Bu ya? sekarang kos. Sekarang Dulu kos di sempat luar kontrak kota. rumah. Ya, dulu sempat awal Oh. kontrak rumah 1 tahun, tapi kasihan dia bersih-bersih capek dan lainnya. Terus kita nyoba Mm-mm. apartemen. Mm-mm. Nah, apartemen kan mahal, 3,5 juta, belum Mm-mm. parkir. Terus dia tetap juga harus bersih-bersih dan masak, itu kan jadi capek. Akhirnya dia jadi kos, karena kalau di kos itu kan baju udah dicucikan, terus mobil juga bisa sama masnya dicuci. Jadi dia nggak terlalu capek gitu. Karena di Ilham Habibie ini kan dia programnya cukup berat karena proyek ya. Jadi dari semester 1 itu dia Betul. ada buat tuh bikin roket, bikin turbin, bikin apa gitu. Jadi dia kadang pulang jam 8 malam. Iya, karena basisnya adalah project base, jadi kuliahnya ya. Oke, Ya. pertanyaan lagi dari Bu Maya Monas. Kalau bisa bahasa Inggris dan akademik, nggak bermasalah apakah masuk kategori Asperger. Jadi, sebenarnya kalau di dalam DSM-5, istilah Asperger sudah nggak ada nih Bu Maya. Istilah Asperger itu adanya di DSM-4, di mana sama juga dengan kategori Autistic Spectrum Disorder mild atau ringan. Pertanyaan lagi dari Bu Nunung Nurwajan, Dok, apakah anak autis sama dengan anak normal pada masa pubertas? Bisa tertarik dengan jenis normal, Bu. Jadi anak ABK jenis apapun itu secara biologis sama, tidak ada bedanya sama anak reguler. Jadi kalau perempuan itu sekitar 9 tahun, 10 tahun itu menstruasi, kalau anak laki-laki sekitar 12 tahun itu akan mulai menandakan pubertas. Jadi biasanya orang tua akan ngecek terus tuh di sekitar area usia 12 tahun, ngecek apakah sudah mimpi basah dan seterusnya. Jadi setiap bangun tidur ngecek celana dalamnya apakah sudah ada noda dan seterusnya. Jadi sama. Yang membedakan mereka adalah norma. Jadi mindsetnya biasanya mereka kurang sensitif terhadap etika sosial. Jadi nantinya mandangin cewek, ngikutin cewek, kalau suka, kayak gitu. Dan bagaimana mengekspresinya juga mungkin terbatas. Nah, ini pertanyaan dari Bu Agnes nih, Mama Leo nih. Bu Sylvia, saat Chris dibully, apa yang Ibu lakukan pada Chris dan si pembuli? Silakan, Bu. Ya, ketika Chris dibully, saya itu mengajarkan Chris itu bukannya maksudnya udah dibully terus dia jadi korban diam-diam gitu kan. Kesatu Ya. saya ajarkan Chris, dia kalau dibully itu dia harus teriak, sakit gitu. Sakit gitu kan. Nah, terus saya ajarkan dia untuk kemisnya bilang bahwa dia dipukul misalnya begitu. Nanti sesudah itu saya akan ajak Chris ke anak itu gitu. Kamu kenapa pukul Chris? Apa yang Chris lakukan ke kamu sehingga kamu pukul anak saya gitu kan? Nah, terus nanti sesudah itu saya mengajarkan Chris supaya mengampuni temannya itu. Jadi jangan dendam.
Karena bahaya sekali kalau kita tetapkan dia, oh ya kamu udah dibully, terus kamu dendam. Nah akhirnya terus kan dia dendam, terus kita ajarin pukul lagi balik atau apa. Nah itu akan membekas di memori dia. Karena anak-anak seperti ini, itu memorinya kan kalau udah nempel, itu lepasnya kan susah. Jadi kita harus sangat-sangat sekali berhati-hati dalam hal-hal keseharian apa yang harus dilakukan anak itu harus bijaksana banget. Kalau enggak bahaya. Iya, Nah, nanti betul. akan menjadi bekal dia sudah besar. Dendam. Mama suruh pukul lagi temen yang mukul. Balas pukul, jangan gitu. Jadi dari situ nanti samperin kamu nggak boleh begitu nak gitu. Ayo berbaikan atau apa gitu kan. Kalau anak-anak kecil kan masih di TK atau playgroup masih muda. Anak sekarang SD kan udah mulai itu ya. Kalau yang baik-baik. Nah, tapi kalau saya sih percaya ya bahwa Tuhan itu kasih buat kita itu ada teman-teman selalu dari Chris Playgroup itu sampai SD itu ada dua teman yang selalu membela dia baik gitu. Kalau ada dia dibully atau apa temennya itu akan terjun gitu, akan bela dia waktu kelas 5 kelas 6 itu gitu. Oke, Jadi ya, untuk Mama Leo nanti bisa komentar di kolom IGTV ini tema berikutnya. Nanti kita bahas khusus untuk bully. Sementara nanti Mama Leo bisa juga searching di Google namanya psychological first aid. Itu adalah bagaimana langkah kita langkah demi langkah kalau anak dibully itu ada di situ. Atau nanti kita bahas khusus ya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Bu Sari Rahmawati nih Bu. Bu, anakku usia 4 tahun 5 bulan, belum bisa berbicara, baru bisa bilang 6. Gimana cara mancingnya ya supaya cepat bicara? Tipsnya dari Bu Sylvia dulu nih, monggo. ya, itu tipsnya ada. Itu dulu di Suryakanti ada buku latihan motorik mulut. Jadi bisa pakai waslap, dingin, hangat, lalu latihan lidah, kanan kiri, atas bawah. Bisa di kaca sambil duduk, anaknya di pangku, kita lihat atau apa, lalu kita Iya. bicara tentang binatang, misalnya bunyi embe gimana me gitu kan, bunyi nanti kucing gimana meok meok. Nah itulah semua hal-hal yang fun yang buat anak-anak yang dia suka atau apa kita harus ngerti. Jadi kalau mamahnya mau ajarin, terus mamanya ajarinnya dengan cara dewasa, kamu harus bilang ini, kamu harus ini A B, kita harus menarik gitu. Jadi seperti Chris kan terapi. Nah, itu terapi anak juga lama-lama bete kan. Berapa tahun itu terapi. Itu kan harus belajar warna apa. Nah, itu harus sedikit kreatif lah gitu. Misalnya warna, nanti bunga warnanya merah atau apa, nanti kalau dia udah paham atau apa dibedakan lagi. Atau misalnya kalau saya pernah pas saatnya Chris udah bete banget di dalam ruangan, dianya udah mulai gelisah dan tantrum terus atau apa, ya udah bawalah meja dan bangkunya kalau anaknya sudah patuh ya, bukan anak yang masih lari-lari Hmm, warawiri, bawa ke kebun, suruh duduk belajar di kebun dan terus nanti akhirnya ngejar-ngejaran sampai keringetan, begitu kan. Jadi harus lihat kalau anaknya udah patuh atau apa. Biasanya sih kalau udah diterapi sama missnya itu sudah 7 bulan, 9 bulan atau apa itu nurut anak. Mau sampai 2 tahun juga, ayo Chris duduk. Bu Ane datang atau apa dia udah langsung seneng gitu kan. Terus dia udah langsung duduk ke tempat terapi. Dia duduk di kursi dia yang kecil itu gitu. Jadi iya. kalau dia ada bete ya di kebun lah atau apa, cuman ya itu kan ada distract, jadi anaknya itu harus udah, maksudnya udah terapi abahnya itu udah bagus, udah 9 kali udah ini, udah konsennya udah bagus itu kan, jangan mata masih kanan kiri, tatap mata masih warawiri, udah gitu diajak di kebun atau di luar, udah gitu terapi ya berapa tahun lagi, udah gitu 1 tahun 2 tahun ya itu buang duit namanya. Iya, oke. Tuh. Saya tambahkan jawabannya, buat Bu Sari Rahmawati. Nanti lihat di uploadan Instagram saya minggu ini dan minggu kemarin itu membahas tentang minggu kemarin tentang oromotor. Jadi apa yang harus dilakukan pada anak dengan speech delay atau anak terlambat berbicara? Matangkan dulu namanya sensori oromotor. Nanti ada latihan-latihan di situ, tolong dibaca. Dari mulai tadi Bu Sylvia udah bilang ada massage, ada menyikat dan seterusnya. Yang kedua adalah joint attention atau fokus konsentrasi. Jadi biasakan anak untuk lihat muka orang dan jadi orang yang akan berbicara harus sejajar dengan anak dan melakukan kontak dan jangan dikasih barang yang dia mau
ke anak langsung saat dia minta sesuatu, karena barang yang dia mau dekatkan di area wajah kita. Jadi dia akan lihat barang dan mulut kita. Jadi kalau kita ngomong susu, dia harus lihat mulut kita yang ngomong susu dan dengar kata susu dan lihat susunya. Nah, jadi bentuk kontak mata. Kontak mata itu paling penting di dalam nantinya gerbang pembelajaran bahasa. Karena dia harus mendengar, fokus untuk oral artikulasinya dan barang yang akan kita ajarkan. Nanti ada 9 itu tolong dibaca. Jadi 9 syarat bicara itu ada di uploadan saya. Jadi sebenarnya udah dibahas di dalam infografisnya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Daryl Bennett. Dok, tadi sempat dibahas anak dengan spektrum autisme menyukai bahasa. Maksudnya bahasa asing. Kenapa begitu, Dok? Anak saya 6 tahun sedang terapi, setiap menyebutkan benda atau kata selalu bertanya bahasa Inggrisnya apa. Nah, memang karena ketertarikan bahasa asing itu, satu, bahasa Inggris itu seringkali dilihat anak di gadget. Jadi, itu hal yang sangat menarik bagi dia. Dua, bahasa Inggris itu unik dan mudah, jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau kayak, ya, no ya cuma no gitu. Terus seringkali bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya satu, di bahasa Indonesia jadi dua kata atau dua jadi frase jadinya. Itu yang menyebabkan anak lebih mudah tertarik. Dan memang karena tadi itu awalnya dari gadget tadi yang disukai anak. Pertanyaan berikutnya, Ani Taros 22. Dulu anak saya terapi di Yamed umur 3 tahun. Oh, hanya mengkonfirmasi. Pertanyaan berikutnya dari Nia Kurnia, Dok, bagaimana cara mengontrol perilaku anak di rumah? Nah, Bu Sylvia dulu nih, monggo di share tipsnya bagaimana mengontrol perilaku anak di rumah. Ya, jadi mengontrol perilaku anak di rumah itu kita harus lihat. Kalau dia misalnya tantrum, jambak adiknya, nah kita itu harus lihat, harus cepat tanggapi dia. Habis dia jambak itu kita bilang tidak jambak, ya sakit gitu. Tidak pukul adik, gitu kan. Jadi bicaranya juga jangan, kamu tidak boleh pukul adik, itu sakit. Nah itu nggak bisa. Kalau anak ABK ini kita harus bicara tidak pukul, sakit gitu. Jadi bicaranya kita harus singkat, jelas, supaya dia bisa mengerti gitu kan. Banyak ibu-ibu, kamu ambil ini, kamu ini, ya anaknya kan bingung gitu kan, buat dia kan di otaknya jadi seperti kayak puyeng gitu kan, jadi dia nggak ngerti. Ya, oke. Saya tambahkan nih, buat Bu Nia Kurnia, satu, untuk mengontrol perilaku anak itu adalah satu, pemenuhan kebutuhan gerak motoriknya harus terpenuhi. Jadi dalam seharian itu ibu harus mengatur jadwal anak, ada aktivitas sensori dan motoriknya. Sensori motorik itu ada banyak, nanti bisa lihat di Instagram saya, uploadan sekitar 3 minggu yang lalu, saya membahas tentang apa jenisnya aktivitas sensorik itu apa aja, aktivitas motorik kasar itu apa aja, seperti melompat, bersepeda, dan seterusnya. Yang kedua adalah harus ada batasan. Jadi Bunia, kalau punya anak, kita harus bikin batasan pada anak. Batasannya itu berupa jadwal. Jadi jam sekian main, jam sekian selesai, jam sekian mandi, dan seterusnya. Jadi tidak fair kalau ibu melarang atau marah-marah saat anaknya tidak tahu jadwalnya apa. Jadi kesepakatan jadwal itu sangat penting untuk mengontrol perilaku anak supaya dia tahu bahwa saatnya main, sudah selesai nih mainnya. Jadi tadi ingat kebutuhan sensomotor harus terpenuhi. Cara mengontrol yang kedua adalah tadi jadwalnya diberikan atau disepakati bersama. Dan yang ketiga adalah tadi patuh menjalankan jadwal tadi, bahwa jam sekian ini tadi yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya tipsnya nanti ada banyak sekali, ada di uploadan hari ini, di slide ke-8 dan ke-9. Nah, jadi Bu Nia bisa lihat di uploadan Instagram saya hari ini, slide ke-8 dan ke-9 itu tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, gitu ya. Oke, kebetulan sudah masuk ke jam 16.47, jadi saatnya absen kembali. Jadi Bapak Ibu silahkan lambaikan tangan kembali untuk di absen oleh panitia untuk mengetahui siapa yang standby dari awal tadi sampai sekarang.
pertanyaan berikutnya nih Bu Sylvia, bagaimana caranya membuat anak mau makan makanan yang lain? Karena anak saya semenjak diet malah mau muntah setiap mendekati makanan lain. Ya, Bu jadi Sylvia, ada silakan. untuk menerapkan diet supaya anak mau. Waktu Chris dulu awal kita diet juga, kita nggak beli lagi keju, susu apa segala macam. Dia tuh sampai sempat guling-guling 2 minggu itu di diet itu dia guling-guling di lantai sampai ngompol-ngompol, dia nggak mau makan. Waktu terapi ABA pertama juga dia guling-guling, dia nggak Nah, tapi waktu itu saya sampai udahlah nggak usah terapi ABA. Tapi waktu itu saya akhirnya pikiran seperti itu saya nggak jadi, saya tetap berjuang gitu supaya anak mau. Caranya supaya anak mau apa? Ibu-ibu tuh banyaknya gini, anak nggak boleh susu, misalnya susu sapi. Terus bisanya minum susu beras atau apa. Dia ini susu sapinya dicabut, lalu kasih susu berasnya. Lalu diminum, nggak enak, rasanya yak, tidak enak banget. Jadi harus pakai inilah, pakai apa? Pakai akal, pakai segala cara gitu. Jadi awalnya ya kasih dulu susu yang biasa, masukkan 20% atau 10% susu yang berasnya, nanti bertahap turun ya mungkin perlu waktu 2 minggu 3 minggu ya nggak apa-apa lah, tidak akan mati kan anaknya juga. Nah itulah akal-akal yang seperti itu yang ibu-ibu kurang pahami hari ini tuh. Jadi kalau saya dulu otak saya muter gitu, akal apa ini anak harus latihan ronce atau apa, meronce itu kan mas terus aja ronce apa maksudnya yang tali sama apa beli gitu di yayasan beribu atau apa kan cuman ada 5 macam atau apa ya, ronce itu carilah di mana, di pasar ada yang apa seperti rantai atau apa, itu kan meronce bisa dengan macam-macam gitu, atau ibu juga bikin hiasan dari kertas scrap atau apa gitu kan, jadi inovatif, jadi anak tuh nggak bete belajarnya kayak gitu. Karena untuk belajar terapinya itu sampai semua maksimal perlu sekali bahan-bahan yang menunjang. Kalau bahannya cuma tidak menarik, ya susah. Anak kalau udah mogok atau apa ya kita ini, misalnya belajar warna lah, udah pakai warnanya mobil, dia senangnya mobil-mobilan atau pensil misalnya. Nah, anak ini apa pensil apa merah, supaya dia jadi tertarik mau. Kalau dipaksa-paksa terus yang itu aja terus, jadi mak itu harus mengerti lah, ini anak tuh kesehariannya dia bagaimana, perkembangannya tiap hari, ngomongnya apa, tambahannya apa, anak ada maju ke atas, nanti ada stuck, ada mundur, ada apa, itu ibu harus tahu. Karena dia itu manajer anak untuk keberhasilan anak. Ibu yang tidak mau terjun, itu pasti anaknya sulit. Iya, oke, saya tambahkan ya Bu ya. Buat Mak Jumar Paung itu supaya anak tidak susah makan, satu, yang pertama adalah jadwal jam makan itu harus konsisten tetap dan anak tahu jadwalnya. Jadi nanti berhubungan dengan yang namanya keluarnya enzim-enzim dari mulai saliva sampai mungkin dari mulai asam lambung. Jadi itu kenapa harus tetap? Yang pertama tetap. Yang kedua, lakukan makan bersama. Jadi jangan hanya anak tuh makan digendong atau sendiri gitu. Jadi makan bersama itu berbeda. Jadi makan bersama sama sendiri itu berbeda karena akan menimbulkan nafsu makan dan itu sangat efektif sekali. Yang ketiga, role model. Jadi kalau misalnya contoh kita mau mencoba buah gitu, orang tuanya dulu nih yang nyobain dulu nih, enak ya, kamu mau coba nggak? Jadi selalu role model. Orang tuanya juga harus makan sayur kalau anaknya pengen makan sayur, dan orang tuanya harus mencoba makan yang bervariasi supayanya bervariasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tekstur. Jadi ternyata nih di dalam ujung-ujung jari kita itu ada syaraf yang kalau kita megang makanan itu akan merangsang nafsu makan. Jadi namanya fingering food. Jadi kalau bisa anak itu berusaha untuk memegang makanan, jangan disuapin terus-menerus. Finger food itu akan memancing untuk dia tertarik untuk memakannya. Yang ketiga, penyajian yang menarik. Yang keempat, buah dan sayur dibuat dalam bentuk juicer. Jadi dimasukkan sayuran dan bahkan menurut acuannya itu sehari anak itu harus minimal 7 jenis buah dan sayur. Jadi masukkan buah dan sayur dalam juicer, keluarnya air, itu yang diminum. Boleh ditambah-tambahin misalnya dengan
anak yang sudah di atas 2 tahun itu boleh makan madu dan seterusnya. Jadi itu boleh tambahin gitu ya. Atau gula jagung dan seterusnya. Itu untuk memancing makanan yang bervariasi. Jadi intinya adalah role model tadi. Ini ada komentar lagi. Oh tadi, jadi Bu Anita Ros, 22 yang anak saya dulu terapi di Yamed usia 3 tahun. Sekarang sudah di SMK 73. Alhamdulillah, selamat Bu Anissa, Bu Anita Ros. Oke, Bu, ternyata waktu kita sudah hampir berakhir. Buat panitia, mau diumumkan siapa pemenang 2 orang yang hari ini mendapatkan 2 buah buku beserta makanan gluten free dari acara ini? Ya, untuk pemenang giveaway di live kali ini adalah pemilik akun Apri6830 dan juga Dina_Mardiana. Selamat untuk kedua akun. Oke, jadi buat kedua akun Instagram tadi yang sudah disebutkan sama panitia, silahkan nanti DM ke saya, direct message ke saya, nama, alamat, dan nomor handphone WhatsApp kalau bisa. Karena akan kita kirimkan hadiahnya, buku beserta makanan gluten free tadi, langsung ke rumah kedua akun. Oke, Bu Sylvia, sebelum mengakhiri, Bu Sylvia ada pesan-pesan nggak buat para ayah bunda IG Live kali ini? Ada banget. Jadi seperti misalnya Ya, silakan. itu kesulitan yang sangat banyak sekali anak-anaknya untuk makan buah dan sayur. Jadi anak-anak spesial ini sekali untuk menerima makanan menu yang baru. Nah, ibu itu harus punya akal. Jadi kalau misalnya dia jus nggak mau, cobalah dibekukan jadi es. Atau kalau dia habis berenang dia capek, kita sodorkan jusnya sedikit, bukannya 1 gelas besar, tapi sloki kecil lah gitu, supaya pas dia capek, dia haus, dia minum. Jadi ibu dan ayah harus telaten. Semua yang kita ajarkan itu kita harus mengulang-ulang, kita harus pantang capek ya. Jadi semua itu perlu pengorbanan, air mata, perasaan, duit, waktu, kasih sayang. Jadi kasih sayang orang tua dan orang anak-anak yang lain yang terdekat itu harus semuanya itu mendukung dia. Jadi harus bisa menerima dia apa adanya. Karena di buku yang saya tulis itu juga saya tulis bahwa kesulitan itu adalah apa diterima di dalam keluarga besar ayah, keluarga besar ibu. Itu saya juga mengalami sekali. Dari pihak keluarga kami juga ada yang ini ABC dan apa, terus melihatnya juga dengan sebelah mata atau apa. Jadi kita harus dukung anak ini supaya dia bisa maju, karena ini adalah anak titipan Tuhan ya. Jadi kita ibu tuh harus terus kasih sayang orang tua, keluarga itu akan membuahkan semangat dan anak itu akan bertumbuh dengan perkembangan yang baik. Tapi kalau ibu ngomel, ibu menggerutu, malah maki-maki, kamu tuh nggak ada perubahan sih. Kayaknya sampai mati kamu juga seperti itu. Jadi jagalah perkataan kita, harus bijak ya. Jadi kita harus beri semangat kepada anak. Kalau anak misalnya ada masalah atau apa, ayo kamu bisa. Chris aja 3 tahun loh itu belajar sepeda, diikat pakai karet kayak celana tuh, di sadelnya didorong-dorong. Di sadelnya ya, di pedalnya ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Sylvia, karena waktunya terbatas, buat para ayah bunda di rumah, hari ini sponsornya adalah dari Bu Sylvia, dan Bu Sylvia ini sedang punya program donasi buat anak-anak yang mengalami kesulitan, anak-anak autis, di mana Bapak Ibu juga bisa memberikan donasinya ke Bu Sylvia. Bu Sylvia boleh sebutin nomor WhatsApp Bu Sylvia bila ada yang berminat untuk melakukan donasi? Ya, nomor WhatsApp saya tuh 0815 700429. Jadi kami ini dari Naturalis Indonesia, kami membantu asrama Bunda Bening itu sudah ada 4 tahun untuk snack-snacknya, karena mereka itu benar-benar nggak diterapi dan cuma bengong-bengong, terus mereka belajarnya juga seperti anak 2-3 tahun, tidak punya alat
gambar dan segalanya. Sangat kasihan sekali dan mereka sudah besar-besar ya. Ada sekitar 70-80 kita bantu snack-snacknya ke Bunda Bening. Tapi ada satu anak yang sekarang ini sedang kuliah juga yang bisa putus sekolah gitu, memerlukan biaya. Mungkin ada yang terbeban, merasa tergerak, boleh hubungi di WA saya 0815 7429 Naturalis Indonesia. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang tadi tergerak untuk memberikan donasi, silakan langsung hubungi Bu Sylvia di WhatsApp-nya tadi ya. Oke, Bu Sylvia, terima kasih sekali untuk waktunya sore ini. Iya, nanti kita lain kali akan IG live kembali. Iya, dan buat Bapak Ibu semua, mengingatkan besok jam 4 sore kembali lagi, jangan lupa. Besok temanya adalah sensori integrasi. Jadi bagi yang Bapak Ibu semua pengen tahu apa itu sensori integrasi, bagaimana melakukannya di rumah, besok sore jam 4 sore bersama saya dan psikolog Maria Hardono yang akan mengupas tentang sensori integrasi. Dan kembali lagi, kalau menginginkan giveaway-nya, jangan lupa informasi untuk IG Live besok di-share di Instastory-nya, di-tag ke saya dan Maria Special Kid, _Special Kid. Jadi, sampai ketemu besok sore. Terima kasih Bu Sylvia. Kita lain kali akan sama-sama. Buat anak-anak ABK yang lain, dan saya berharap supaya mungkin ke depan semakin banyak anak-anak yang bisa menjadi manusia-manusia yang berprestasi untuk negara dan bangsa Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Sampai ketemu lagi.